Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat ke-8 Al-Anfal ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian mohon pertolongan kepada Rabb kalian. Jadi ini kisah dalam perang Badar di mana pasukan muslim yang berjumlah 300 orang menghadapi 1.000 orang pasukan kafir. Secara realistis 300 orang akan sulit untuk menghadapi 1.000 orang. Secara jumlah sudah berbeda. Ditambah dengan yang 300 orang ini, pasukan muslim memiliki peralatan perang yang sederhana karena mereka pada keinginan semula hanya ingin mencegat pasukan dagang daripada Quraisy, akan tetapi mereka dihadapkan oleh Allah dengan pasukan perang dengan perlengkapan komplit dari Quraisy. Jadi dari segi kuantitas kalah, dari segi kualitas militernya juga kalah. Nah, melihat hal ini, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Doanya nggak main-main karena Rasulullah SAW sampai berkata bahwa ya Allah, kalau kalian kalahkan Muslim pada hari ini, dirimu tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Wajar, karena Rasulullah SAW adalah manusia, tidak mengetahui hal yang gaib. Secara realistis, beliau berada dalam posisi yang sulit. Fastajaba lakum. Lalu dia, Allah, mengabulkan kepada kalian doa itu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguh aku akan datangkan bantuan kepada kalian dengan 1.000 dari malaikat yang datang berduyun-duyun. Datangnya tidak langsung semuanya, tapi datang sebagian-sebagian. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra. Dan tidak Allah jadikan semua itu melainkan sebagai kabar gembira wa litatma'inna bihi qulubikum, agar dapat menenteramkan dengannya hati kalian. Jadi apa yang mau Allah sampaikan dalam ayat ini adalah Allah sanggup untuk memenangkan pasukan muslim yang jumlahnya 300 ini melawan 1.000 orang ini tanpa ada malaikat. Karena semua itu pada akhirnya menjadi kekuasaan Allah. Dan teman-teman mesti tahu bahwa cukup satu malaikat saja, malaikat Jibril, sudah bisa menjungkir balik kota Sodom sehingga tidak perlu mendatangkan malaikat sebanyak ini. Akan tetapi Allah ingin memberikan kabar gembira. Kalau kita berperang dalam jumlah sedikit tentu senang kalau kedatangan bantuan. Dan kita nggak bisa memungkiri bahwa manusia itu punya hati yang naik turun. Begitulah yang dialami oleh pasukan muslim yang dalam posisi terdesak. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Jadi ketika kita berhadapan sama kesulitan, ketika kita berhadapan sama sesuatu yang di luar jangkauan kita, mintalah kepada Allah karena Allah lah pemilik pertolongan yang absolut, bukan makhluknya. Sehebat-hebat apapun makhluknya. Malaikat itu hebat, tetapi malaikat itu masih di bawah Allah.
Allah yang menggerakkan hati mereka, Allah yang menggerakkan mereka untuk membantu, dan Allah yang punya kekuasaan atas diri mereka juga. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa dan hakim. Allah punya kekuatan yang absolut, maha perkasa, berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah punya sifat al-hakim, maha bijaksana. Dari kekuasaannya itu Allah tahu bantuan mana yang perlu, yang terbaik diturunkan kepada manusia. Jadi kombinasi dari dua sifat Allah, Al-Aziz dan Al-Hakim, menjadikan dalam perang Badar, dalam situasi itu, Allah turunkan malaikat untuk turun berperang secara langsung, berhadapan dengan manusia, membantu pasukan muslim. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. Ketika Allah selimutkan kepada kalian rasa mengantuk, memberikan ketentraman darinya. Jadi ini luar biasa teman-teman. Nggak ada ceritanya dalam perang pasukan itu mengantuk. Karena apa? Yang dihadapi oleh mereka ini adalah sesuatu yang mengerikan buat manusia. Mereka bisa sewaktu-waktu kehilangan harta yang paling disayangi oleh setiap manusia, yaitu nyawanya. Jadi ketika pasukan yang di bawah, maksudnya dalam posisi yang susah, nggak ada yang bisa ngomong bahwa pasukan muslim akan menang, bisa mengantuk, itu luar biasa. Dan datangnya adalah daripada Allah. Ini merupakan bantuan yang Allah datangkan kepada pasukan muslim. Apa yang Allah minta sudah diberikan oleh para muslim. Allah minta bahwa mereka maju berperang, mereka lakukan. Jadi dari situlah Allah membalas semua perbuatan baik mereka dengan bantuan dan bantuan. Salah satunya adalah rasa mengantuk. Tidak cuma itu juga, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan Allah turunkan atas mereka, kepada kalian, dari langit hujan, liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Nah, ada beberapa fungsi dari ada beberapa tujuan dari Allah turunkan air hujan ini. Yang pertama adalah untuk mensucikan pasukan muslim, kemudian untuk menghilangkan mereka dari rizah syaitan, gangguan-gangguan syaitan, dan yang ketiga untuk menguatkan hati kalian, dan yang keempat untuk memperkokoh telapak kaki. Jadi ada 4 fungsi dari air hujan ini. Yang pertama adalah untuk menyucikan pasukan muslim. Mereka mau maju beribadah, Allah berikan hujan supaya mereka bisa bersuci, berwudu, mandi, untuk supaya mereka bisa suci sebelum masuk ke dalam ibadah yang besar ini. Kemudian dengannya juga Allah hilangkan was-was daripada syaitan yang mengganggu kekuatan mereka dalam berperang, memberikan rasa takut, was-was, dan lainnya. Dan juga untuk memberikan keteguhan kepada hati kalian bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah
suatu hal yang suci walaupun mereka berhadapan dengan maut. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan telapak kaki mereka itu sebagai fondasi supaya mereka mudah bergerak. Jadi hujan itu memberikan tanah pasir menjadi basah. Baik teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu. Kita baru membahas tafsir surat Al-Anfal ayat 9, 10, dan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.